Wow, ternyata kasus rabies itu pasti sering terjadi ya di tahun-tahun belakangan ini, baik itu di dunia maupun di negeri kita, Indonesia. Nah, maka dari itu kami sebagai calon biochemist di sini ingin membahas nih mengenai perkembangan vaksin rabies yang dapat disangkut pautkan dengan biokimia industri. Nah, kira-kira seperti apa sih? Yuk kita simak videonya. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, di sini aku ingin memperkenalkan diri dulu nih dari kelompok kami yang akan membahas mengenai topik menarik ini, yaitu ada Anggun Larasati, saya sendiri, ada Laila Rahma, Raffi Arianda, Muhammad Raifan, dan Devi Tulak. Baik, kita langsung masuk ke latar belakang di mana rabies seperti yang kita tahu itu merupakan penyakit dari hewan atau zoonosis yang disebabkan oleh virus rabies, yang dimana dia akan menyerang sistem saraf pusat dan jika tidak ditangani, itu akan berakibat fatal, bahkan sampai kematian. Nah, penularan utama terjadinya ini melalui gigitan hewan yang terinfeksi, seperti anjing, kucing, dan juga kelelawar. Nah, penyakit endemik ini banyak terjadi di negara-negara, termasuk di negeri kita, Indonesia, dan menimbulkan tantangan kesehatan masyarakat yang signifikan. Nah, menurut data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, rabies ini menyebabkan sekitar 59.000 kasus kematian per tahun di seluruh dunia, dengan 95% diantaranya kasus terjadi di Asia dan juga Afrika. Nah, anak-anak di bawah usia 15 tahun ini menyumbang sekitar 40%-nya dari total kematian tersebut. Nah, di Indonesia, rabies endemik di 26 provinsi dengan upaya pemberantasan yang terus dilakukan untuk mencapai status bebas rabies itu pada tahun 2030 tahun mendatang. Untuk perkembangan vaksin rabies itu sendiri, itu dimulai oleh Louis Pasteur pada tahun 1885, di mana ia menggunakan jaringan saraf hewan yang terinfeksi untuk membuat vaksin. Nah, tapi metode ini memiliki risiko efek samping yang berakibat kepada neurologis. Nah, kemudian pada tahun 1967, vaksin yang dikembangkan itu pada sel diploid manusia mulai diperkenalkan kepada dunia. Nah, ini menandakan langkah maju dalam keamanan dan juga efektivitas vaksin. Jadi artinya vaksin yang diciptakan ini lebih aman daripada sebelumnya. Kemudian seiring perkembangan zaman, pada era modern, vaksin rabies yang lebih terjangkau dan juga aman itu telah dikembangkan. Seperti vaksin yang menggunakan sel embrio ayam yang dimurnikan. Juga ada yang dari vaksin sel vero yang dimurnikan juga. Nah, selain itu ada juga nih vaksin rekombinan seperti FRG. Ini telah digunakan di beberapa negara untuk mencegah wabah rabies pada hewan liar. Meskipun vaksin yang ada pada saat ini sudah terbilang efektif, tapi tantangan seperti stabilitas vaksin dan kebutuhan akan dosis booster itu tetap ada. Nah, penelitian terbaru ini berfokus pada pengembangan vaksin dengan adjuvan polimerik untuk meningkatkan stabilitas dan juga potensi vaksin itu sendiri. Nah, selain itu, metode pemberian vaksin yang lebih efisien seperti rute intradermal sedang dieksplorasi untuk mengurangi biaya dan meningkatkan cakupan vaksinasinya. Nah, WHO dan Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE) itu telah menetapkan peta jalan untuk memberantas rabies pada manusia yang ditularkan oleh anjing pada tahun 2030 yang akan datang. Nah, di Indonesia sendiri, upaya pemberantasan rabies ini mencakup vaksinasi massal pada hewan, kemudian ada peningkatan kesadaran masyarakat juga atas hewan peliharaan, dan perbaikan sistem pelaporan kasus. Rumusan masalah yang ditemukan oleh kami yaitu belum diketahui bagaimana vaksinasi ini dapat menjadi solusi efektif dalam pencegahan rabies sebagai penyakit zoonosis yang mematikan. Nah, terus juga bagaimana peran biokimia industri dalam produksi dan mengembangkan vaksin rabies guna meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya, dan seperti apa perkembangan terbaru dalam teknologi vaksin serta mekanisme kerjanya dalam memicu respon imun turut menjadi perhatian, termasuk perbandingan berbagai jenis vaksin yang tersedia saat ini. Untuk tujuannya yaitu mengkaji efektivitas vaksinasi dalam pencegahan rabies sebagai penyakit zoonosis yang mematikan, menganalisis peran biokimia industri dalam produksi dan pengembangan vaksin rabies guna meningkatkan efisiensi serta efektivitasnya, dan membahas perkembangan terbaru dalam teknologi vaksin rabies termasuk mekanisme kerjanya dalam memicu respon imun.
Baik, sekarang kita akan bahas di 2.1 sejarah vaksin dari rabies itu. Nah, jadi pertama kita harus ketahui bahwa vaksin adalah salah satu pencapaian terbesar dalam dunia medis. Nah, kita akan mulai di tahun 1885 dan ini adalah dimulainya adanya vaksin rabies di dunia ini. Jadi yang pertama menemukannya adalah Louis Pasteur, yang dimana Louis Pasteur ini menciptakan vaksin rabies pertama menggunakan sumsum tulang belakang kelinci yang dikeringkan. Lalu digunakan pertama kali pada manusia, yaitu pada 6 Juli 1885 untuk menyelamatkan seorang anak bernama Joseph Meister. Lalu kita akan lanjut ke tahun 1911, di mana ini adalah generasi 1 untuk vaksin rabies. Jadi untuk di generasi pertama, selain dari vaksin Pasteur, ada juga vaksin yang lainnya, yaitu yang bernama vaksin Semple, yang dimana ini tuh menggunakan jaringan otak domba atau kambing yang diinaktivasi dengan fenol. Nah, tetapi ada masalah utamanya, yaitu efek samping seperti Guillain-Barré syndrome dan keterbatasan dalam skala produksi yang membuat vaksin generasi pertama ini belum terlalu mutakhir. Nah, kita akan lanjut lagi ke tahun 1963 hingga 1985, di mana ini tuh merupakan vaksin generasi kedua, yaitu vaksin yang berbasis kultur sel. Nah, ada 3 vaksin yang cukup ada di sini, yaitu ada vaksin kultur sel hamster ginjal atau disingkat PHKCV, lalu ada vaksin sel diploid manusia, dan juga ada vaksin purifikasi sel Vero. Nah, untuk vaksin sel diploid manusia ini tuh merupakan standar emas dari WHO itu sendiri. Jadi ini tuh dinilai lebih aman dan juga lebih efektif dalam menangkal rabies. Nah, tetapi ada juga vaksin purifikasi sel Vero yang dimana ini produksinya yang dianggap lebih murah dan juga lebih stabil untuk vaksinnya. Lalu kita akan lanjut lagi ke generasi ketiga, yaitu generasi terbarunya dan masa depannya itu bagaimana ya, seperti itu. Jadi vaksin generasi ketiga ini adalah vaksin rekombinan dan juga DNA. Jadi ada beberapa vaksin ada vaksin rabies yang berbasis dari cukup banyak hal. Yang pertama ada vaksin genetik, rekombinan, DNA atau mRNA, dan juga ini keunggulannya banyak sekali. Yang pertama lebih aman untuk digunakan pada manusia, tidak mengandung virus yang hidup, lebih stabil, dan bisa diproduksi secara massal dengan biaya yang lebih rendah. Nah, untuk masa depannya sendiri itu lebih banyak lagi basis yang bisa dipakai, seperti menggunakan vektor virus, menggunakan ataupun mengaplikasikannya menggunakan oral, dan secara potensialnya di masa depan, kombinasi dari perkembangan vaksin rabies ini menggunakan AI, bioinformatika, dan rekayasa genetika, ini tuh akan membuat pengembangan vaksin itu lebih efektif dan juga lebih spesifik, hingga bisa dibilang lebih aman untuk kedepannya. Untuk selanjutnya kita akan membahas mekanisme kerja dari vaksin rabies itu sendiri. Jadi yang pertama, ketika tubuh kita terpapar oleh vaksin rabies, yang pertama dilakukan oleh tubuh adalah pengenalannya dulu. Jadi ada pengenalan antigen oleh sel dendritik. Nah, setelah vaksinasi, sel dendritik atau IPC antigen presenting cells ini akan menangkap dan memproses glikoprotein G yang terdapat pada virus rabies itu. Nah, glikoprotein G sendiri ini tuh merupakan satu-satunya protein virus rabies yang muncul di permukaan virus, yang dimana dia memiliki fungsi sebagai antigen utama dalam vaksin rabies, lalu memungkinkan virus untuk berikatan dengan reseptor sel inang dan memasuki sel, yaitu menginfeksius sel inangnya. Lalu target utamanya, dia itu merupakan target utama antibodi. Jadi ini sistem imun akan mengenali dan menyerang virus rabies melalui glikoprotein G. Nah, ini akan meningkatkan produksi virus neutralizing antibodies atau VNA yang akan mencegah virus memasuki sel inang. Ketika tubuh sudah mengenali adanya glikoprotein G, yang pertama dilakukan pasti adalah mengaktifkan limfosit T. Jadi sel T helper atau CD4 plus ini akan mengeluarkan sitokin yang merangsang sel B dan sel T sitotoksik. Nah, sel T toksik sendiri atau CD8 plus ini akan menyerang sel yang terinfeksi virus rabies dan akhirnya akan mematikannya. Lalu terakhir adalah produksi antibodi. Sel B yang teraktivasi berdiferensiasi menjadi plasma sel yang menghasilkan antibodi neutralisi atau VNA. Ini akan menempel pada glikoprotein G, mencegah virus untuk terus-menerus menginfeksi sel inang. Lalu setelah dari situ akan dibentuknya memori imun. Jadi ada beberapa sel B atau sel T akan berubah menjadi sel memori yang nanti ke depannya jika suatu individu itu terpapar virus rabies yang sama di masa depan, nah sistem imun akan bisa merespon lebih cepat dan juga lebih efektif. Jadi kemungkinan untuk bisa mengalami ataupun terpapar virus yang sama itu mungkin hasilnya ataupun apa yang dirasakannya, gejalanya tidak akan separah dari yang pertama. Nah, ini akan memberikan perlindungan yang lebih baik lagi di jangka panjangnya, seperti itu.
Selanjutnya adalah jenis-jenis vaksin rabies. Yang pertama adalah vaksin inaktif, vaksin berbasis kultur sel vero. Nah, apa sih itu vaksin inaktif? Jadi, vaksin inaktif merupakan jenis vaksin yang mengandung mikroorganisme patogen yang telah dimatikan sehingga tidak dapat bereplikasi atau berkembang biak di dalam tubuh hewan yang divaksinasi. Meskipun demikian, vaksin ini tetap mampu merangsang sistem imun untuk mengenali dan merespon antigen yang terkandung di dalamnya. Nah, setelah vaksinasi, tubuh akan membentuk antibodi spesifik yang berfungsi sebagai pertahanan terhadap infeksi di masa mendatang. Dengan demikian, meskipun virus atau bakteri dalam vaksin inaktif tidak aktif secara biologis, namun tetap signifikan dalam membangun kekebalan atau sistem imun yang efektif. Nah, setelah beberapa penelitian awal pengembangan vaksin rabies berbasis kultur ini, lalu pada tahun 1963, Kisling dan Rees mengembangkan vaksin rabies kultur sel eksperimental pertama, yaitu vaksin sel ginjal hamster primer atau PHKCV. Lalu pada tahun 1968, PHKCV ini dikembangkan dengan strain CL60, yaitu turunan dari virus rabies SAD. Kemudian pada tahun 1971, PHKCV diproduksi dengan strain Vnukovo 32 di Uni Soviet. Nah, sejak temuan Kisling ini, para ilmuwan mulai menggunakan berbagai sistem kultur sel untuk mengembangkan vaksin rabies dari berbagai strain virus. Vaksin berbasis kultur sel ini menjadi pilihan yang lebih baik dibandingkan vaksin rabies yang menggunakan sel diploid manusia di banyak negara. Namun, sistem kultur primer memiliki keterbatasan dalam jumlah pembelahan sel yang menyebabkan para peneliti mencari alternatif lain. Untuk mengatasi kendala tersebut, dikembangkan lini sel kontinu untuk diproduksi vaksin. Nah, pada tahun 1962, sel vero yang berasal dari ginjal monyet hijau Afrika mulai digunakan dalam penelitian vaksin. Nah, vaksin ini dikembangkan dengan cara menumbuhkan virus rabies pada sel vero, yaitu lini sel yang berasal dari ginjal monyet hijau Afrika. Setelah virus berkembang biak dalam jumlah yang cukup, virus tersebut kemudian diinaktivasi sehingga tidak dapat menginfeksi, tetapi masih dapat memicu proses atau respon imun yang efektif. Sel vero memiliki keunggulan dalam produksi titer virus yang lebih tinggi, kemudian dalam skalabilitasnya produksi, serta rekam jejak keamanan yang baik dalam industri vaksin. Jenis vaksin selanjutnya adalah vaksin rekombinan dengan menggunakan vektor virus seperti adenovirus. Nah, karena alasan keamanan dan peningkatan kemampuan imunogenisitas, berbagai varian vaksin dikembangkan termasuk vaksin rekombinan dengan cara memodifikasi genom virus rabies agar dapat mengkodekan 2 atau lebih salinan glikoprotein, atau dengan strategi mengkloning dan mengekspresikan hanya glikoprotein virus rabies atau RAVG. Dalam pengembangannya, vaksin berbasis vektor virus dikembangkan dengan cara menyisipkan gen antigen dari patogen tertentu ke dalam virus lain yang telah dimodifikasi agar tidak berbahaya. Virus ini kemudian berperan sebagai pembawa vektor untuk mentransfer gen asing tersebut ke dalam sel inang, sehingga memungkinkan ekspresi antigen yang dapat memicu respon imun. Teknologi ini pertama kali diterapkan pada tahun 1972 menggunakan simian virus 40 atau SV40. Sejak saat itu, berbagai virus lain seperti adenovirus direkayasa secara genetika untuk dijadikan vektor vaksin yang aman dan mampu merangsang sistem imun secara optimal. Dalam pengembangan vaksin rabies berbasis vektor virus ini, beberapa penelitian telah berhasil mengekspresikan glikoprotein rabies atau RAVG menggunakan vektor virus rekombinan, misalnya adeno-associated virus atau AAV, yang membawa gen RAVG mampu meningkatkan kadar antibodi penetral rabies hanya dengan 1 kali penyuntikan intramuskular. Selain itu, berbagai spesies adenovirus telah banyak digunakan sebagai vektor vaksin karena kemampuannya merangsang respon imun humoral dan seluler yang kuat. Nah, vektor simpanse adenovirus yang dikembangkan merupakan vaksin untuk vaksin rabies. ADC68-RAB-GP mampu meningkatkan kadar rVNA di atas standar dalam waktu 4 minggu setelah vaksinasi. Vaksin berbasis CHAD155RG menunjukkan efek perlindungan yang tahan lama. Selain itu, kombinasi CHAD-OX2-RABG dengan adenovirus serotip manusia dan simpanse menunjukkan imunogenisitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan serotip lainnya. Selanjutnya adalah vaksin mRNA sebagai teknologi baru dalam pengembangan vaksin. Nah, vaksin RNA
merupakan jenis vaksin asam nukleat yang paling sederhana dan telah berkembang sebagai platform alternatif yang menjanjikan dalam pengembangan vaksin. Prinsip kerja vaksin ini didasarkan pada penginokulasian langsung mRNA ke dalam tubuh, sehingga memungkinkan sel inang untuk mengekspresikan antigen. Selanjutnya, mekanisme seluler inang akan membantu dalam mensintesis protein secara endogen, meniru proses infeksi alami, dan memicu respon imun seluler serta humoral terhadap antigen yang diekspresikan. Vaksin RNA memiliki beberapa keunggulan seperti diterjemahkan langsung di dalam sitoplasma, sehingga tidak memerlukan transportasi ke dalam inti sel dan memungkinkan ekspresi antigen yang lebih cepat tanpa risiko integrasi ke dalam genom inang. RNA diketahui juga berperan sebagai adjuvan yang kuat meningkatkan respon imun inang melalui interaksi dengan reseptor pengenalan pola seperti Toll-like reseptor. Kemampuan mRNA untuk mereplikasi sendiri telah mendorong pengembangan dua jenis utama vaksin RNA saat ini, yaitu non-amplification vaksin mRNA. Ya, nah, mRNA ini langsung diterjemahkan untuk ekspresi antigen. Yang kedua adalah self-amplifying mRNA vaksin. Nah, mRNA ini mereplikasi sendiri sehingga menghasilkan lebih banyak antigen. Contohnya seperti vektor virus RNA seperti semlikivorous virus atau ASFV yang tetap mempertahankan aktivitas replikasinya. Namun dalam hal ini terdapat tantangan utama dalam penggunaan vaksin RNA, yaitu ketidakstabilannya, yang disebabkan oleh degradasi akibat enzim RNase serta tolakan elektrostatis antara molekul mRNA bermuatan negatif dengan membran sel yang juga bermuatan negatif. Hal ini menyebabkan ekspresi antigen yang bersifat sementara, sehingga memerlukan penanganan khusus dalam pengembangan vaksin RNA. Oke, jadi di sini kita bakal ngejelasin tentang teknik culture cell. Jadi di sini ada 3 tahapan teknik culture cell, di mana kultivasi bakteri itu merupakan satu tahapan di mana kita akan membiarkan bakteri yang akan digunakan sebagai bahan vaksinasi. Terus kedua itu ada inaktivasi bakteri, merupakan tahapan di mana kita bakal meninaktivasikan fungsi bakteri untuk menginfeksi sel, sehingga nantinya ketika sudah dinaktivasi bisa digunakan sebagai bahan vaksin. Dan tahap ketiga itu merupakan tahap purifikasi, di mana kita akan mempurifikasi hasil isolasi dari bakteri yang sudah kita biarkan dan juga inaktivasi, sehingga nantinya dapat digunakan sebagai vaksin di akhirnya. Dan juga di sini purifikasi itu untuk menghilangkan kontaminan lainnya, sehingga efeknya itu lebih spesifik terhadap suatu bakteri tanpa ada campur tangan bakteri lainnya. Oke, baik. Sekarang kita akan menjelaskan tentang peran rekayasa genetik pada produksi vaksin. Sebenarnya di sini ada cukup banyak, namun di sini kita akan mengambil 3 contoh yang cukup umum saja. Yang pertama itu ada bacteria-like particles atau teknologi BLPS. Nah, teknologi BLPS ini merupakan suatu teknologi di mana kita akan menciptakan suatu substansi atau partikel dengan bantuan perlakuan asam dan juga termal pada bakteri gram positif, yang nantinya perlakuan itu akan merusak isi-isi dari sel bakteri itu sendiri, di mana nantinya akan merusak asam nukleat, sitoplasma, dan juga makromolekul ekstraseluler. Nah, namun di sini yang perlu digarisbawahi itu adalah walaupun nanti isinya itu dirusak, namun di sini metode ini juga mencoba untuk mempertahankan morfologi dari bakteri, sehingga nantinya antigen-antigen yang akan men-trigger sistem imunitas tubuh itu dapat berfungsi dengan bagus juga. Namun dengan adanya perlakuan termal dan asam nukleat, ini membuat adanya suatu kelemahan pada pada teknologi ini, di mana nantinya besar kemungkinannya akan merusak fungsi dari antigen itu sendiri, sehingga bakterinya pun juga akan kehilangan fungsi untuk men-trigger sistem imunitas tubuhnya, alias atau dengan kata lain itu sudah mati gitu. Dan kedua itu adalah ada vaksin rekombinan, yaitu merupakan vaksin yang dikembangkan dengan bantuan teknologi cloning gen, yang mana nantinya akan memungkinkan untuk identifikasi dan ekspresi antigen yang lebih spesifik dari patogen, sehingga dapat digunakan dengan lebih efektif dan juga lebih aman gitu, tanpa adanya bakteri atau patogen yang sudah dilemahkan. Kemudian ada teknologi ketiga itu ada coated bacterial vaccine atau CBVS. Nah,
di mana nantinya teknologi ini merupakan teknologi gabungan dari bakteri yang ada dari vaksin yang umum seperti bakteri yang diinaktivasi dengan teknologi BLPS, di mana nantinya ini akan menciptakan suatu semacam kayak seperti lapisan pelindung atau coating untuk meningkatkan stabilitas, efektivitas atau perlindungan terhadap sistem imun gitu. Sehingga hal ini juga akan menutup kekurangan dari teknologi BLPS tadi, yang dimana tingkat kerusakan dari morfologi itu akan cenderung berkurang akibat perlakuan thermal dan juga asam yang dilakukan pada teknologi BLPS tadi. Oke, jadi di sini kita akan menjelaskan tentang adjuvan vaksin. Jadi adjuvan vaksin sendiri itu merupakan suatu zat yang digunakan untuk meningkatkan atau memodulasi respon dari imun terhadap vaksin dengan meningkatkan efek inflamasi yang nantinya akan menstimulasi aktivasi sel B dan sel T untuk membuat semacam respons berupa antibody gitu. Nah, sebenarnya zat ini pun digunakan pada vaksin yang bisa dibilang cukup lemah untuk dapat menstimulasi sel B dan sel T sehingga efeknya itu dapat bekerja lebih cepat gitu dan juga lebih kuat. Nah, sebenarnya untuk zat ini pun juga ada efek sampingnya berupa yang efek samping yang bisa dibilang merugikan, yaitu berupa toksisitas dan adjuvanisitas terbatas dari formulasi tertentu terhadap beberapa antigen sehingga nantinya zat ini pun juga nggak bisa digunakan pada semua jenis bakteri gitu. Jadi hanya bisa digunakan pada beberapa jenis vaksin saja. Dan untuk contohnya itu ada aluminium hidroksida, aluminium fosfat, saponin dan juga garam aluminium. Aplikasi biokimia industri dalam pengembangan vaksin rabies, khususnya untuk teknik fermentasi dan bioreaktor untuk meningkatkan efisiensi produksinya, teknologi kultur sel itu telah menggantikan metode konvensional berbasis jaringan saraf karena alasan keamanan dan efektivitas produksi. Salah satu metode yang digunakan adalah bioreaktor dengan kultur sel vero, yang memungkinkan produksi virus dalam jumlah besar dengan tingkat kemurnian dan efektivitas yang lebih tinggi. Nah, verocell line sendiri merupakan jenis sel mamalia yang berasal dari ginjal kera hijau Afrika dan telah digunakan secara luas dalam produksi vaksin rabies karena keunggulannya, yaitu dapat meningkatkan viabilitas virus selama proses produksi, menghasilkan titer virus yang tinggi sehingga lebih ekonomis dalam skala industri, dan mempermudah kontrol kualitas karena dapat dikultivasi dalam lingkungan yang terkendali. Selanjutnya, medium yang digunakan juga medium serum free yang telah dikembangkan untuk mengurangi kontaminasi dan meningkatkan efisiensi produksi vaksin. Metode ini juga meminimalkan resiko alergi yang mungkin timbul akibat residu serum hewan dalam produk akhir. Nah, keberhasilan vaksin rabies ini sangat bergantung pada kandungan antigen glikoprotein G yang mampu merangsang sistem imun. Glikoprotein ini merupakan komponen utama dalam virus rabies yang berinteraksi dengan sel inang untuk memicu respon imun protektif. Dalam pengembangan vaksin rabies modern, pengujian kadar protein antigenik dilakukan melalui beberapa metode. Yang pertama dengan metode ELISA, untuk mengukur kadar antigen dalam sampel vaksin. Yang kedua pakai metode Western blot untuk memastikan integritas protein antigenik. Dan yang ketiga pakai metode neutralization assay untuk menilai kemampuan vaksin dalam menginduksi produksi antibodi neutralisasi. Nah, setelah vaksinasi, respon imun ini nanti dianalisis dengan melihat aktivasi sel CD4+T, produksi sitokin inflamasi, serta tingkat antibodi netralisasi yang dihasilkan. Kemudian, ada pengaruh suhu dan metode stabilisasi dalam distribusi vaksin. Nah, stabilitas vaksin rabies ini sangat bergantung pada suhu penyimpanan dan metode stabilisasi yang digunakan. Beberapa strategi yang diterapkan dalam meningkatkan stabilitas vaksin meliputi penggunaan stabilisator seperti colloidal manganese salt yang telah terbukti meningkatkan efektivitas vaksin dengan mempertahankan struktur antigen. Kemudian ada formulasi lyofilisasi yang memungkinkan vaksin tetap stabil pada suhu kamar tanpa kehilangan protein imunogenisitasnya. Terus ada teknologi enkapsulasi lipid untuk melindungi RNA dari degradasi enzimatik selama penyimpanan dan distribusi.
Dalam kasus vaksin yang berbasis mRNA, tantangan utamanya kan degradasi oleh RNase, jadi diperlukan sistem stabilisasi lipid nanopartikel atau LNPs untuk menjaga efektivitas vaksin selama kondisi suhu rendah. Kemudian ada kelebihan dan keterbaruan vaksin rabies modern. Yang pertama itu penggunaan teknologi rekombinan dan reverse genetik. Dengan adanya teknologi reverse genetik, para ilmuwan itu bisa melakukan manipulasi genetik terhadap virus rabies untuk menghasilkan vaksin yang lebih aman dan lebih imunogenik. Beberapa contoh vaksin berbasis rekayasa genetik meliputi vaksin dengan mutasi spesifik pada glikoprotein G seperti SPBN, gas-gas, dan era G333 yang mengurangi risiko replikasi virus dalam inang, tetapi tetap memicu respon imun yang kuat. Kemudian ada vaksin vektor virus seperti ONRAP dan Raboral VRG yang menggunakan adenovirus atau poxvirus sebagai vektor untuk mengantarkan antigen ke dalam tubuh. Pengembangan vaksin mRNA dan DNA ini menawarkan solusi baru untuk vaksinasi rabies yang lebih efisien dan cepat diproduksi. Beberapa keunggulan vaksin ini meliputi produksi yang lebih cepat dan fleksibel dibandingkan vaksin konvensional, respon imun yang lebih kuat karena meniru infeksi alami tanpa risiko menyebabkan penyakit, keamanannya lebih tinggi karena tidak mengandung virus hidup atau inaktivasi yang tidak sempurna. Lalu ada pengembangan vaksin oral untuk pengendalian rabies di hewan liar. Nah, jadi vaksin oral ini telah menjadi salah satu inovasi penting dalam pengendalian rabies pada populasi hewan liar dan anjing liar di negara berkembang. Vaksin ini dirancang dalam bentuk umpan yang mengandung vaksin dan dapat dikonsumsi oleh hewan target. Beberapa keunggulannya meliputi meningkatkan cakupan vaksinasi, terutama di daerah dengan populasi hewan liar yang tinggi, lebih mudah didistribusikan dibanding vaksin injeksi, dan dapat memutus rantai transmisi rabies dari hewan ke manusia secara lebih efektif. Oke, jadi di sini kita akan menjelaskan tentang prospek masa depan dari vaksin rabies itu sendiri. Nah, untuk tantangan itu sebenarnya kegagalan vaksinnya itu sudah menjadi tantangan karena potensi vaksinnya itu juga tidak memadai karena adanya beberapa kekurangan yang umumnya itu bisa ada gitu. Seperti contohnya itu adalah potensi yang nggak maksimal akibat paparan suhu yang tidak menguntungkan selama penyimpanan dan juga pengiriman dari vaksinnya itu sendiri. Kemudian juga ada adjuvan yang juga hanya dapat digunakan untuk beberapa jenis vaksin saja dari vaksin rabies ini. Di sini kita juga nggak bisa pesimis juga akan adanya prospek masa depan yang bagus karena dengan seiringnya berkembangnya zaman, vaksin itu juga akan terus berkembang dan itu juga nggak hanya untuk menutup kekurangan yang ada pada walaupun banyak di tantangannya, namun kita juga nggak bisa menutup mata akan prospek masa depan yang cukup bagus dari vaksin rabies ini. Dimana dengan seiring perkembangan zaman, vaksin ini juga akan terus berkembang, dimana ini juga nggak akan menutup kemungkinan bahwa vaksin itu akan memiliki potensi yang cukup bagus terhadap paparan suhu dan juga adjuvan yang lebih banyak, namun juga akan membuka peluang yang lebih bagus berupa adanya peluang untuk membuat vaksin multivalen. Nah, vaksin multivalen ini merupakan suatu vaksin yang digunakan untuk melawan suatu bakteri. Contohnya aja itu seperti bakteri Lassa virus pada rabies, namun dalam spektrum yang lebih luas sehingga nantinya akan dapat melawan bakteri jenis-jenis bakteri Lassa virus lainnya hanya dengan satu kandidat vaksin saja. Kesimpulan dari diskusi ini adalah sejarah vaksin rabies dimulai dengan penemuan Louis Pasteur pada tahun 1885, diikuti oleh pengembangan vaksin berbasis kultur sel yang lebih aman dan efektif. Yang kedua, mekanisme kerjanya melibatkan glikoprotein G sebagai antigen utama yang merangsang respon imun untuk menghasilkan antibodi netralisasi. Yang ketiga, jenis vaksin rabies meliputi vaksin inaktif berbasis sel vero, vaksin rekombinan menggunakan vektor-virus seperti adenovirus, serta vaksin mRNA yang lebih cepat dan aman. Yang keempat, teknologi biokimia industri mendukung efisiensi produksi vaksin melalui teknik fermentasi, bioreaktor, dan metode stabilisasi.
Yang kelima, keunggulan vaksin modern mencakup teknologi rekombinan, vaksin DNA atau mRNA, serta vaksin oral untuk pengendalian rabies di hewan liar. Berikut merupakan daftar pustaka sebagai referensi yang kami gunakan telah tertera di QR berikut. Cukup sekian dari kami, semoga segala informasi dan penjelasan yang kami sampaikan itu tersampaikan dengan baik dan mudah dipahami. Terima kasih.